Saudara sekalian, beberapa waktu lalu saya menyampaikan firman mengenai apakah Tuhan tidak memberitahu kalau akan ada wabah corona ini. Ya. Saya jawab tidak perlu tahu. Karena Tuhan lebih besar dari segala hal yang kita akan hadapi. Yang penting kita dalam kebersamaan dengan Tuhan. Itu yang penting. Di sini kita justru diajar Tuhan untuk hidup dalam ketergantungan dengan Dia. Kita tidak tahu hari esok dan memang tidak perlu tahu selama kita masih bersama dengan Tuhan. Sebab apapun yang kita hadapi, Tuhan lebih besar dari segala hal. Dan memang selalu ada kesulitan itu. Firman Tuhan mengatakan jangan kamu khawatir, sebab hari esok ada kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Hari ini ada corona, lain waktu ada apa lagi. Selalu ada, saudara. Sebab dunia ini memang tidak didesain untuk dihuni dengan nyaman. Dunia tidak didesain untuk menjadi hunian yang nyaman. Dunia sudah dihukum, sudah terkutuk. Jadi kalau kita mengharapkan dunia menjadi firdaus, kita berkhianat kepada Tuhan. Justru keadaan ini membuat kita sadar bahwa dunia bukan rumah kita. Keadaan ini membuat kita harus terdorong, ya, terpicu untuk hidup dalam persekutuan dengan Dia. Seperti ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau yang ditulis di Injil Matius pasal 8 dan Injil yang lain juga mengatakan itu. Kalau di Injil Matius pasal 8 ayat 23 sampai 27, Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi menyeberang danau dan arah yang dituju itu di daerah Gadara, di mana ada orang kerasukan setan yang jumlahnya banyak. Itu kalau bisa dianalisa, bukan tidak mungkin bahwa danau itu bergelombang, ada unsur kuasa gelapnya. Memang Danau Galilea itu memiliki karakteristik khusus. Kalau saudara pernah pergi ke Israel, ya, saudara bisa mendapatkan penjelasan, dan di dalam arkeologi Alkitab juga ditulis bahwa Danau Galilea itu punya keunikan, yaitu bisa datang gelombang yang tiba-tiba, tidak terprediksi. Itu keunikan Danau Galilea. Dan itu bisa menjadi gambaran dunia ini, bahwa segala sesuatu bisa terjadi tanpa bisa diprediksi. Jadi gelombang itu memang bisa merupakan fenomena alam, karena memang karakteristik dari danau itu demikian, atau bisa ada unsur kuasa kegelapan. Karena yang akan dihadapi itu adalah orang gila yang ada di Gadara, ya. Jadi waktu di Gadara itu babi-babi akhirnya dimasuki oleh setan, ya, ribuan babi mati. Berarti itu ribuan setan. Jadi kalau setan rame-rame bikin masalah di Danau Galilea itu mungkin saja. 10 setan saja bisa bikin badai. Nih kalau 2000 kuasa gelap apa enggak jadi gelombang. Dan angin yang bertiup, ya, menimbus. Jadi gelombang itu besar, perahu itu ditimbus gelombang, ya. Bisa. Jadi bisa karena fenomena alam yang natural, juga bisa ada unsur kuasa kegelapan. Dunia itu bisa begitu, saudara. Bisa. Tetapi kita percaya bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi secara kebetulan. Tidak mungkin ada sesuatu yang terjadi di luar kontrol Allah. Semua tetap di dalam kendali Allah. Allah mengizinkan.
2 kali berturut-turut saya mengkhotbahkan di Suara Kebenaran hari Selasa bahwa memang Tuhan yang melegalisir adanya pergolakan-pergolakan dunia. Jadi wabah corona ini juga ya, coronavirus ini juga memang sudah di dalam desain yang Allah kehendaki atau Allah memang izinkan, saudara. Kalau Allah izinkan itu berarti ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan di dalam hal ini. Kita tidak boleh mengganggu. Tidak boleh mengganggu maksud Allah dalam kehidupan manusia di bumi secara global, lalu masyarakat Indonesia secara regional negeri ini, dan secara komunitas masing-masing dan secara pribadi. Ya. Ketika perahu itu ditimbun gelombang, ditimbus gelombang, Yesus tidur. Yesus tidur. Alkitab tidak mencatat Yesus tahu atau tidak tahu adanya gelombang itu. Tetapi dengan kapasitas anak Allah yang memiliki karunia ini, pasti dia tahu. Lalu murid-murid datang membangunkan dia, berkata, Tuhan tolonglah kita binasa. Ini cara yang tidak sopan, saudara. Ya. Sebab reaksi Tuhan kan begini, mengapa kamu takut? Artinya mestinya kamu tidak takut. Kamu yang kurang percaya, mestinya percaya. Jadi apa yang Tuhan kehendaki di balik kalimat ini? Tidak takut dan tetap percaya. Bahwa di dalam perahu itu ada Yesus, ada Tuhan Yesus. Tidak mungkin gelombang menenggelamkan Yesus. Bayangkan kalau sampai perahu itu tenggelam lalu Yesus bangun tiba-tiba di dasar samudra. Ya tidak mungkin lah, saudara. Apa mungkin itu perahu sampai tenggelam lalu waktu Yesus bangun, loh, kok di bawah samudra? Atau di bawah danau? Tidak mungkin. Percaya saja. Maka tadi saya katakan yang penting itu kebersamaan dengan Tuhan. Yang penting itu begitu. Kalau misalnya ada teman meminjam mobil saya beri kuncinya. Tentu kalau saya sahabatnya, apalagi kalau saya orang tua lalu anak saya yang pinjam mobil saya, Pak, belum pakai mobilnya, saya kasih mobil. Tidak mungkin mobil itu dipakai 10 meter mogok. Kalau mogok tidak akan saya berikan. Atau saya mengajak anak, yuk kita pergi nak. Tentu bersama dengan orang tua itu aman. Maka ketika Tuhan Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberang, tidak mungkin itu membahayakan murid-murid apapun yang terjadi. Jangan takut, berarti ya hadapi dengan tidak takut. 2, mengapa kamu tidak percaya? Maksudnya tetap percaya. Percaya itu tidak harus berarti kita melakukan sesuatu, saudara. Diam itu juga sudah bentuk percaya. Ya. Jadi yang pertama, kita tidak tahu apa yang akan terjadi hari esok ke depan. Dan kita tidak perlu tahu. Ya. Jangan merasa bangga ya sudah ada penglihatan untuk tahu apa yang terjadi. Nah, ini kelompok orang-orang tertentu itu senang yang begitu-begitu. Tapi kalau Kristen dewasa tidak perlu mempersoalkan. Ya. Tentu sebagai pelayan Tuhan saya sering mendengar orang bertanya atau mendapat pertanyaan, Pak, kira-kira tahun depan ekonomi membaik atau gimana? Pak, ada pesan Tuhan nggak kira-kira bagaimana kondisi dunia? Kalau saya menurut Alkitab kondisi dunia memburuk, tapi bagaimana buruknya saya tidak tahu. Dan tidak perlu tahu. Yang penting saya berjalan dengan Tuhan. Yang penting itu. Dan kalau aku berjalan dengan Tuhan, apapun yang terjadi, Dia bersamaku, aku tidak akan tenggelam. Justru di situ letak percayanya.
Jangan kita ingin keadaan baik baru kita percaya Tuhan beserta. Tuhan beserta itu tidak jaminan kita tidak bermasalah, saudara. Nah, kalau saudara melihat perjalanan orang Kristen gereja mula-mula dari tahun 30 sampai tahun 300 lebih, mereka terus teraniaya. Kira-kira Tuhan di mana coba? Mereka bisa dibunuh, disalib, dibakar hidup-hidup, dipancung. Seakan-akan Yesus kalah oleh dewa Zeus. Seakan-akan Yesus ya tunduk terhadap dewa Hermes. Karena orang Kristen tidak berdaya. Ya nggak berdaya. Tuhannya mana? Tetapi itu didesain Tuhan supaya gereja zaman itu waktu itu menjadi murni di tengah-tengah suasana aniaya itu. Demikian pula dengan suasana dunia kita yang berantakan ini. Yang pertama itu kita mesti membenahi diri sendiri dulu, bukan bagaimana menyelesaikan masalahnya. Mengapa kamu takut? Mestinya kamu tidak perlu takut. Mengapa kamu tidak percaya? Mestinya kamu percaya. Percaya itu di sini, bukan ditentukan oleh keadaan luar. Kalau keadaan luar membaik, ya, gua percaya. Keadaan luar membaik, ya, saya percaya. Biar keadaan tidak membaik, bahkan memburuk, aku percaya kepadamu. Mesti begitu. Saudara, kita itu tidak ingin corona ini, COVID-19 ini terus berlarut-larut. Kita tidak ingin, saudara. Makanya kita mematuhi himbauan pemerintah, mengikuti protokoler pemerintah. Ya. Ya. Kalau ini keluar peraturan baru, jelas kita mau taat, ya. Harus taat. Demi masyarakat luas kok, saudara, ya. Demi masyarakat luas. Jadi masuk bulan Maret, pertengahan Maret kami Gereja Suara Kebenaran Injil sudah tidak melakukan kegiatan bersama waktu itu. Saya pernah sebut, saya dibully lagi di medsos, ya katanya, kok takut mati, katanya, kok takut mati itu pendeta? Kan ada LP3, Langit Baru Bumi Baru, bukan soal takut mati ini. Mati mah sudah nggak boleh takut lagi. Masalahnya ada orang lain yang sudah siap belum. Yang kedua, kita kan memutus rantai penularan, penyebaran, ya kan? Bijaksanalah, ya. Tapi ini kan di dalam gereja, Pak, nggak ada urusan. Loh, gereja itu di wilayah negara Republik Indonesia, bukan di angkasa, di planet mana, begitu. Harus turutlah protokol pemerintah, ya. Jadi yang kita persoalkan itu bukan masalah di luar sana itu, tapi di dalam. Kenapa kamu tidak percaya? Kenapa kamu takut? Di sini. Jangan kita berkata, Tuhan, selesaikan masalah ini. Aku percaya oleh pertolonganmu. Biar Tuhan tidak menolong, aku tak percaya. Lihat itu, Sadrak, Mesak, Abednego. Dipaksa menyembah patung yang didirikan oleh Nebukadnezar di lembah Dura. Dia tetap tidak mau. Dia berkata, kalau Allah yang kami sembah, ya, tidak menolong kami tetap tidak menyembah. Bukan tidak bisa. Allah tidak menolong itu bukan tidak bisa. Bisa, tapi bisa membiarkan. Dan itu kehormatan. Itu kehormatan. Nah, kalau kita menghadapi keadaan ini, kita tidak ingin corona ini berlarut-larut. Tetapi kita jangan memaksa Tuhan. Tuhan hentikan ya. Jangan paksa. Semua dalam kendali Tuhan kok. Dan kita tidak memiliki hak untuk mengatur Tuhan. Yang kita bereskan itu dari dalam. Jadi kalau kita menghadapi masalah, yang harus kita selesaikan itu dari dalam dulu. Karakter kita, watak kita, kecurigaan kita kepada Allah. Bukan di luar. Jadi masalah itu besar atau kecil itu sebenarnya relatif. Bahkan mestinya yang menjadi masalah itu bukan masalah itu sendiri, tapi bagaimana reaksi kita terhadap masalah. Ya.
Jadi masalah kejatuhan pesawat terbang dari atas atau hanya masalah sampah ditaruh depan rumah kita, itu masalah kecil kan. Tapi kalau sikap kita keliru dalam merespon masalah itu, jadi besar. Jadi masalah besar kecil itu terkait dengan perasaan Tuhan. Makanya Tuhan berkata, mengapa kamu takut? Ya, ini kan sebenarnya ada unsur Tuhan gak suka ini. Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ini nadanya juga bukan nada senang. Mengapa gitu? Mestinya kamu tidak takut, aku bersamamu. Jangan dong upset begitu, gedandapan begitu. Teduh, tenang. Tetap tenang. Dari dalam yang harus diselesaikan, ya. Mengapa kamu tidak percaya? Mengapa kamu takut? Ini yang diselesaikan. Jadi kalau kita menghadapi masalah itu, kita harus melihat penyelesaiannya itu di sini, dalam dulu. Baru di luar, saudaraku. Nah, banyak orang menghadapi masalah itu yang dipersoalkan, yang direpotkan itu bagaimana masalah ini selesai. Tuhan tolong. Nggak perlu. Tuhan, aku serahkan semua dalam tangan. Kalau kita mencoba untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita bisa melawan Tuhan. Nah, Tuhan yang mengizinkan masalah itu terjadi kok. Tuhan yang mengizinkan masalah itu terjadi. Kadang-kadang kan jemaat ya cerita kepada kita, Pak, tolong Pak, masalah saya ini Pak, ekonomi saya lemah. Oh ya, kenapa Tuhan mengizinkan kau menghadapi persoalan ekonomi? Tuhan mau mendewasakan. Bukan, mari saya doakan dalam nama Yesus. Ya, masalah kemiskinan ku tolak. Kamu diam, keluar. Masalahnya belum selesai. Kita melawan Tuhan kalau begitu. Biar saja Tuhan berkarya atau berbicara di situ. Ya. Masalah belum selesai, tapi karakter kita bisa dibentuk. Ya, kadang-kadang kita tidak tahu mengapa Tuhan mengizinkan itu, tapi kita bisa percaya ada bagian kita yang digarap Tuhan melalui masalah itu, saudara. Jadi apapun yang terjadi ya, kita percaya semua di dalam kontrol Tuhan. Rambut kepala kita pun terhitung, saudara. Kalau saudara menghadapi sakit penyakit, masalahnya bukan bagaimana sembuh, bagaimana saudara memberikan reaksi, respon terhadap sakit saudara itu. Ya kan? Itu maksudnya. Masalah ekonomi, bukan bagaimana saudara lolos dari hutang piutang. Itu nomor 2. Nomor pertama adalah bagaimana respon atau reaksi kita terhadap masalah hutang piutang itu. Kalau kita kaya terus jadi sombong, saudara. Dan banyak orang kaya yang mungkin sudah tidak bisa benar, tidak bisa terbang. Sudah terlalu senang di dunia, dia udah nggak bisa terbang. Bukan berenang, dia diving. Sampai ke dalam nanti pecah telinganya, budak, nggak bisa dengar suara Tuhan lagi. Coba, apa nggak tambah repot itu? Tuhan itu mau tanam kita di kerajaannya, bukan ditanam di Jakarta. Bukan ditanam di tengah-tengah para konglomerat, jadi konglomerat, di tengah-tengah para akademisi, jadi profesor. Itu nomor 2, saudara. Kalaupun jadi begitu, itu pun untuk kemuliaan Tuhan. Yuk kita berpikir dewasa ya, dengan paradigma berpikir yang baru, ya kan saudara? Ngerti nggak yang saya bicara ini? Jadi saudara jangan cemas, jangan takut. Aduh Pak, sampai kapan ya ini ya? Selalu saja saya ketemu orang tanya begitu, ngomong gitu. Pak, sampai kapan ya Pak ini Pak? Katanya sampai bulan Mei Pak, sampai Juni Pak. Saya tidak tahu. Dan saya tidak bisa tahu, dan nggak perlu tahu mungkin. Yang penting kita ikuti protokol pemerintah. Kita ikut mengambil peran serta untuk ikut ya melawan corona bersama. Kita maksimalkan potensi. Bertanggung jawab itu bagian dari karakter kita yang dibentuk. Tapi di dalam hati kita, teduh. Tetap teduh, tetap tenang. Nah itu menggarap kita.
Jangan masalah maunya cepat selesai lalu kita mau nyaman di dunia. Tuhan kita tidak begitu modelnya, saudaraku. Tidak begitu. Tapi kalau ada orang Kristen yang modelnya begitu, kita jangan ributin. Pak, kalau dia pendapatnya nggak begitu, Pak. Dia mau ini selesai itu corona. Ya sudah, kita hargai pendapat orang. Jangan kita ikut cawe-cawe, ikut ribut, ikut apa namanya, ikut campur urusan orang gitu. Pak Eras kok ngajarin begitu? Ya, kita tidak perlu maksa Tuhan menyelesaikan masalah ini. Oh iya, kita serahkan saja. Tapi yang lain beda, Pak. Ya beda, kita hargai perbedaan ini. Urusan dia dengan Tuhan, urusan kita dengan Tuhan. Apa hak kita mencela orang? Tapi kalau saya, begini nih kalau saya, saudara ya. Yang lain, ya orang lain terserah. Kalau tanya saya, yang benar siapa, Pak? Lah, tentu menurut saya yang benar. Lalu menurut dia yang benar. Lalu, ya sudah masing-masing kita jalan. Ya, nggak usah sebagai orang Kristen deh. Sebagai manusia kita menghargai kemanusiaan. Oke? Begitu, saudara. Kita terhadap agama lain, apakah itu orang Islam, orang Buddha, Hindu, kepercayaan, atau apapun. Kita memberi ruangan dia. Mereka mempercayai Allah yang mereka sembah, yang diyakini benar. Ya sudah, jangan kita benturkan dengan keyakinan kita dengan, oh aku yang benar, kamu salah. Apa hak kita menghakimi orang? Biar. Nah, kalau kita di lingkungan sama orang Kristen, Alkitabnya sama, nama Yesusnya sama, katanya objek address penyembahan Allah Elohim Saminya sama, tapi bagaimana dia beda. Ya udah, enggak apa-apa. Menurut dia Allah itu begini, menurut saya begitu. Ya sudah. Urusan apa kita? Nah, kalau sampai saya ngurusin orang lain kan kelihatan tidak beretikanya. Tidak beretika. Tetangga bilang gajah itu besarnya seperti kucing. Oh enggak, gajah itu seperti kerbau. Yang lain, oh enggak, seperti kudanil. Ya udah masing-masing. Terserah. Nanti di pengadilan Tuhan baru tahu itu kan. Ya sesama manusia, nggak usah bilang sama Kristen lah. Sesama manusia. Dengan orang beragama lain saja kita beda juga tidak bermasalah. Apalagi sama orang Kristen. Oh bukan bela diri saya. Saya bukan takut diajak berdebat. Saudara, pekerjaan saya itu dari dulu berdebat. Ya, saya bukan sekolah yang setahun lulus. Setiap strata itu 4 tahun saya. Mengerti, saudara. Mengerti. Ya, tapi kita tidak usah banyak bicara. Oke? Ini yang saya ajarkan. Ya, soal menghadapi corona. Pak Eras corona melulu, ya untuk sementara corona terus. Tapi sebenarnya yang utama yang saya mau bagikan saudara dan saya siap meninggal dunia. Itu saja. Itu saja saudara sekalian ya. Kita teduh ya. Saya ingatkan kepada sahabat-sahabat saya jangan berkomentar di media sosial. Kita harus membawa keteduhan untuk semua masyarakat, semua orang termasuk orang Kristen. Oke. Besok jam 11 kita akan perjamuan kudus bersama di Truth ID. Siapkan crackers ya, roti tawar bisa, anggur bisa, nggak ada anggur nggak ada Pak, pakai teh juga bisa. Yang penting kita menghayati ada darah Yesus yang ditumpahkan dan tubuh Yesus yang dihancurkan untuk kita. Jam 11 jangan lupa saudara. Lalu jam 6:30 tetap ada pendalaman Alkitab besok hari Jumat. Dan acara yang paling menarik hari Sabtu jam 8.30 sampai jam 1 itu seminar mengenai itu perjuangan keselamatan. Saudara ikuti terus. Oke? Sampai ketemu. Tuhan berkati saudara sekalian. Salam.